Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fiana, kelas 4A. Saya akan menjawab pertanyaan terkait PKT Hukum Acara Pidana nomor 5 poin A dan poin B. Poin 5, mengapa hukum acara pidana memerlukan ilmu pengetahuan lainnya? Karena seiring berkembangnya zaman, khususnya perkembangan masyarakat baik dalam bidang ilmu teknologi, informasi, bahkan ilmu pengetahuan pada umumnya, maka akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan pemikiran manusia itu sendiri. Dikaitkan dengan tindak pidana, maka akan menyebabkan meningkatnya kualitas dan mutu dari tindak pidana itu sendiri, yang berakibat banyak kasus tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum pidana maupun acara pidana, sehingga memerlukan disiplin ilmu hukum lainnya seperti ilmu logika hukum, ilmu kriminologi, psikologis, bahkan ilmu kedokteran kehakiman, sehingga dapat mengupayakan hukum acara pidana terkait mencari kebenaran material yang baik dan yang dapat diharapkan. Poin B. Jelaskan mengapa penyelidikan bukan merupakan fungsi berdiri sendiri, namun terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Dalam buku petunjuk pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan mempunyai salah satu cara atau metode daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti tindakan penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik guna dan maksud tujuan untuk dapat ditindaklanjuti untuk kasus guna maksud dan tujuan agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Nurdaryanti dengan NIM 1802010-146. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 6A dan 6B. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 6A. Mengapa hukum acara pidana bersifat resmi? Karena hukum acara pidana yang sifatnya kodifikatif dan unifikatif serta dianggap dapat memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang seimbang dengan kepentingan umumnya. Disitulah kenapa hukum acara pidana sifatnya resmi. Yang kedua, jelaskan macam-macam ahli dalam hukum acara pidana. Yang pertama, ada keterangan ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 28 KUHP dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang kedua, ada saksi ahli. Berdasarkan alat bukti menurut KUHP, hal yang menjadi titik berat terletak pada keterangan yang disampaikan oleh kedua pihak tersebut, di mana ahli menyampaikan keterangan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki pada waktu pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatan yang telah diterimanya. Sedangkan saksi menyampaikan keterangan berdasarkan pada apa yang telah didengarkan, dilihat, disaksikan, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Saksi ahli adalah saksi yang menguasai keahlian tertentu menurut pasal 56 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviani. Saya dari semester 4A dengan NIM 190201005. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas EKT 1 Hukum Acara Pidana, yaitu yang pertama pra penuntutan, yang kedua penyidikan tambahan, dan yang ketiga saksi at charge. Pra penuntutan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal apa yang harus dilengkapi. Ini sudah ada dasar hukumnya, yaitu pasal 138 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan terdapat dua kemungkinan pendapat oleh jaksa penuntut umum. Yang pertama itu hasil penyidikan sudah lengkap, dan yang kedua itu hasil penyidikan belum lengkap.
Jika hasil penyidikan ini sudah lengkap, maka jaksa penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik dalam waktu 7 hari tentang hal apa yang harus dilakukan, ataukah penuntutan atau perkara tersebut harus tetap dijalankan atau ditutup oleh hukum karena tidak ada tindak pidana atau cukup bukti di dalamnya. Dan yang kedua itu jika hasilnya belum lengkap. Nah, jika hasilnya belum lengkap, jaksa penuntut umum harus memberitahukan sesegera mungkin kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan dalam waktu 14 hari. Selanjutnya, soal yang kedua itu tentang penyidikan tambahan ya. Kelanjutan dari pra penuntutan tadi, jika hasilnya belum lengkap akan dilakukan penyidikan tambahan. Nah, pengertian dari penyidikan tambahan ini yaitu pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penyidik atas petunjuk atau perintah dari jaksa penuntut umum. Nah, dasar hukumnya tadi sudah dijelaskan tentang pra penuntutan. Dan yang kedua itu pendapat yang kedua, jika hasil penyidikan belum lengkap akan diadakan penyidikan tambahan. Nah, penyidikan tambahan ini pun mempunyai arti atau pengertian, yaitu pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penyidik atas petunjuk dari jaksa penuntut umum untuk cepat-cepat dilakukan suatu penyidikan tersebut. Nah, di dalam penyidikan tambahan ini pun mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya itu pasal 110 ayat 2 dan 3 serta pasal 138 ayat 2. Pemeriksaan tambahan ini pun dilakukan dengan tujuan. Jadi pemeriksaan tambahan ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan demi terciptanya kepastian hukum dan menghormati hak asasi tersangka. Ini sudah dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 2. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu tentang saksi at charge. Nah, saksi at charge ini yang artinya sebagai saksi untuk meringankan. Jadi, saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka untuk membela atau melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya, dilandasi oleh pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 116 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, cukup sekian penjelasan tentang pra penuntutan, penyidikan tambahan dan saksi at charge. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qori Anissa Nurhawa dengan NIM 1902010022. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari 7D sampai 7F. 7D. Testimonium de auditia, yaitu istilah dari kesaksian secara tidak langsung. Biasanya, kesaksian ini hanya mendengar dari orang lain saja, dan pada prinsipnya, kesaksian ini tidak disebut sebagai alat bukti. Doktrin Miranda Rules, yaitu istilah dari tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemeriksa atau interrogator. F. White in sight but no white in hearing, yaitu istilah dari terbatasnya hanya melihat serta mendengar. Ini adalah istilah salah satu peran penasihat hukum dalam jalannya pemeriksaan penyidikan harus pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Putri Utami dari kelas 4A dengan NIM 19020126 ingin menjelaskan tentang materi nomor 7G, H, dan 8A. 7G, Dwang Medhelen atau upaya paksa adalah serangkaian tindak penyidik atau pelaksanaan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penadahan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Materi 7H adalah asas presumption of guilty,
atau praduga bersalah adalah asas di mana seseorang dianggap bersalah hingga pengadilan menyatakan tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian ada pada tertuduh, bukan penuduh. Praduga bersalah menggeserkan beban pembuktian kepada terdakwa yang kemudian harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah untuk mendapatkan pembebasan hukum. Materi 8A adalah pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan merupakan forum yang memeriksa atau mengungkapkan hal-hal yang telah pernah disampaikan oleh terlapor terhadap pemeriksaan lanjutan, tetapi terabaikan atau tidak dijadikan pertimbangan oleh KPPU dalam memutuskan perkara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Francisca Sari Purba. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah dalam hukum acara pidana, yang dimana saya mendapatkan nomor 8B, C, D, dan H. 8B mengenai spiliting. Spiliting adalah pemecahan satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang dimana dipecah menjadi 2 atau lebih. Yang 8C, the right to be remain silent, adalah sebuah prinsip yang melekat erat pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap tersangka. D, Krongetut adalah saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan. 8H, Rukbasan. Rukbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitria dari semester 4A Fakultas Ilmu Hukum dengan NIM 190201112. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas EKT 1 saya dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dan saya akan menjelaskan tentang bagian nomor 8, yaitu bagian E, F, dan G. Yaitu bagian E, yaitu asas nullus testis unus testis, yaitu artinya itu pembuktian dengan hukum acara pidana dikenal sebagai salah satu, ada asasnya, yaitu asas unus testis nullus testis, yaitu artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi, yang artinya dalam proses pembuktian baik jaksa, hakim harus minimal 2 alat bukti yang harus dijadikan bukti yang sah. Jadi harus dijadikan bukti yang sah, yaitu minimal ada 2 bukti. Yaitu bagian E, F, yaitu self incrimination adalah tindakan mengekspos diri sendiri secara umum dengan membuat pernyataan, yaitu terhadap tuduhan atau tuduhan kejahatan untuk melibatkan diri sendiri atau pernyataan atau orang lain dalam penuntutan pidana atau bahayanya. Yaitu pelecehan diri dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu maksud dari secara langsung yaitu melalui interogasi, di mana informasi yang bersifat memberatkan diri diungkapkan, yaitu secara tidak langsung, yaitu ketika informasi yang bersifat memberatkan diri sendiri diungkapkan secara sukarela tanpa tekanan dari orang lain. Dalam banyak sistem hukum, terdakwa penjahat tidak dapat dipaksa untuk memberatkan diri mereka sendiri. Mereka dapat memilih untuk berbicara dengan polisi atau otoritas lain, tetapi mereka tidak dapat dihukum karena menolak melakukannya. Di sini ada bagian yang G, yaitu asas in dubio pro reo, yaitu diartikan sebagai jika ada keraguan-raguan mengenai sesuatu hal, haruslah diputuskan hal yang menguntungkan terdakwa. Asas in dubio pro reo ini yang menyatakan jika terjadinya keraguan-raguan apakah terdakwa salah satu tidak, maka sebaiknya diberikan hal menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan.
bahwa penerapan asas ini sejalan dengan pasal 183 dan pasal 182 ayat 6 KUHP. Pasal 183 ini mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam pasal 182 ayat 6 KUHP mengatur keadaan bila proses pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim tidak dicapai hasil mufakat bulat dan tidak dapat diambil putusan seperti itu. Berdasarkan suara terbanyak, karena pendapat majelis hakim berbeda, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Seperti itu bagian E, F, dan G. Sekian penjelasan dari saya, Nurul Fitria dari semester 4A kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.